Dalam rilis update perkembangan data COVID-19 di Kota Sorong saat ini masih berkembang sangat tinggi. Juru bicara Satgas COVID-19 Kota Sorong Rudi Rudolf Laku menyampaikan di lobi kantor Wali Kota Sorong pada Jumat tanggal 18 Februari tahun 2022. Juru bicara Satgas COVID-19 Kota Sorong Rudi Rudolf Laku membeberkan bahwa saat ini ada penambahan kasus terkonfirmasi positif baru pada tanggal 17 Februari tahun 2022 sebanyak 106 orang, sehingga jumlah total kasus terkonfirmasi tahun 2022 menjadi 831 orang. 2022 itu menjadi 831 orang. Ada penambahan sembuh sebanyak 48 orang. Sehingga jumlah sembuh di tahun 2022 itu sebanyak 214 orang. Jumlah pasien yang dirawat saat ini berjumlah 54 pasien. 54 pasien dan yang isolasi mandiri 563 orang. Total kasus terkonfirmasi positif sampai saat ini berjumlah 7.109 orang dan yang sembuh 6.398 orang. Yang meninggal data kami masih 94 orang. Dan Bapak Ibu sekalian, 54 orang ini itu tersebut yang dirawat di rumah sakit, itu di rumah sakit yang dirawat 29 orang, rumah sakit Pertamina 16 orang, dan rumah sakit JP Wanane yang warga kota Sorong itu ada 9 orang. Nah Bapak Ibu sekalian, ada penambahan yang cukup signifikan, 100 lebih tadi, kemudian Omikron sudah 4 orang yang di kota Sorong. Ini menunjukkan bahwa penyebaran COVID ini sudah semakin masif di kota Sorong. Untuk itu, mari kita masih baru 54 orang, sehingga bor kita masih di bawah standar WHO. Ya, apalagi dalam waktu dekat ada pembukaan rumah sakit COVID yang tempat tidurnya cukup banyak, bisa sampai 200-an, sehingga angka bor kita masih di bawah standar WHO. Kota Sorong sesuai Inmendagri dan instruksi Gubernur, Kota Sorong masuk dalam level 3. Kita sementara mempersiapkan mempersiapkan daerah wali kota, instruksi wali kota terkait dengan pemberlakuan PPM level 3. Soal bandara, penutupan bandara dan pelabuhan itu sampai saat ini belum akan dilakukan, karena itu akan melihat situasi perkembangan dan itu harus diputuskan dalam rapat Forkopimda. SK-nya sementara disiapkan, di daerah sementara disiapkan, Pak Wali Kota baru kembali, mungkin dalam waktu dekat 1 hari beliau tanda tangan PPKM level 3, edaran itu akan kita edarkan. Di kantor Wali Kota sudah ada aplikasi Peduli Lindungi, ya. Jadi itu akan diterapkan, mungkin akan masuk kantor Wali Kota lewat satu pintu, semua lewat pintu sebelah kiri. Dan semua yang masuk wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga yang masuk kantor wali kota kalau bisa minimal sudah divaksin dosis kedua, ya. Syukur-syukur kalau sudah vaksin ke booster. Izin keramaian nanti kita melihat setelah, tapi yang untuk saat ini tidak akan dikeluarkan izin keramaian karena situasi pandemi saat ini, perkembangan jumlah COVID-19 yang cukup tinggi, tapi kita menunggu edaran wali kota ditantangani, baru itu bisa diberlakukan. Oke? Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan.